Baik, pada bagian berikut ini kita akan membahas tentang cara membuat database dan tabel dengan software SAM dan MySQL. Nah, untuk dapat membuat aplikasi ini, Anda harus menginstall terlebih dahulu software SAM-nya. Setelah pastikan terinstall, maka lakukan proses membuka aplikasi SAM Control Panel. Caranya cari saja di search, kemudian masukkan SAM dan pilih SAM Control Panel. Langkah berikutnya, pastikan Apache dan MySQL Anda centang atau Anda pilih tombol Start-nya. Setelah nanti terpilih, maka tombol hijau akan mengindikasikan Apache dan MySQL berfungsi dengan baik. Langkah berikutnya adalah buat database dengan nama barang, seperti terlihat di halaman 44 dan 45. Maka pilih phpMyAdmin dengan cara memilih dari bagian MySQL tombol admin. Saya mencontohkan dengan contoh lain karena barang saya sudah punya database-nya, maka saya pilih databases dan saya membuat satu database namanya barang 1. Kemudian saya klik tombol create di sini. Kemudian nama tabelnya saya samakan barang. Nah, jumlah yang pertama satuan ya, barang itu tabel ketiga. Satuan kolomnya adalah 2, maka jumlah kolomnya 2, go. Masukkan nama kolomnya berturut-turut, kode satuan, satunya adalah nama, satunya adalah keterangan. Dengan tipe varchar, dengan length pada kode satuan 5, dan keterangan pada kode satuan itu 50. Nah, pastikan pindahkan ke bagian indeks dan arahkan kode satuan itu menjadi primary. Primary menandakan kode satuan itu menjadi kunci primer, tidak boleh tidak diisi, dan dia tidak boleh mempunyai nilai ganda. Setelah itu kita tekan tombol save, maka tabel satuan sudah selesai kita peroleh, dan tabel satuan ada di database barang 1. Kemudian proses berikutnya adalah buat tabel kedua, pindah lagi ke database-nya, dan lakukan hal yang sama untuk tabel satuan. Tabel satuan sudah ada, harusnya tabel jenis ya. Tabel yang sudah ada tidak bisa lagi dibuat karena dia sudah terdaftar di database tersebut. Tabel jenis itu satuannya juga, kolomnya juga 2. Nah, dengan namanya adalah kode jenis, kemudian keterangan. Type-nya varchar, seperti halnya dilatih di tabel pertama tadi. Length-nya juga 5 dan 50, dan pastikan primary juga ada di kolom kode jenis. Nah, setelah itu tekan tombol save. Terakhir, pindahkan lagi ke database pertama dan tambahkan tabel barang, jumlah kolom itu 10. Pada turut-turut kita ikuti halaman 47, masukkan nama kolomnya berturut-turut seperti yang ada di halaman 47. Kode barang, nama barang, satuan besar, satuan kecil, kemudian harga beli, harga jual, minimum stok, stok, kemudian isi, dan terakhir adalah kode jenis.
Tipe data berturut-turut dari atas ke bawah. Kode barang itu varchar. Jumlah lengthnya 5. Nama barang varchar. Lengthnya 150. Satuan besar itu varchar. Dan satuan kecil juga varchar. Tapi lengthnya saya jadikan 5 saja, tidak mengikuti yang ada di buku atau modul, karena hanya mencatat kode satuannya saja. Harga barang, harga beli dan harga jual saya jadikan double. Nah, minimum dan stoknya adalah integer, begitu juga dengan isi, dan kode jenis itu varchar dengan lengthnya 5. Terakhir, kode barang pastikan indeksnya adalah primary. Nah, setelah itu ditekan tombol go dan set. Maka ketiga tabel ini sudah kita hasilkan dan sebenarnya berelasi. Tabel barang berelasi dengan tabel satuan menggunakan kolom kode satuan yang ada di satuan besar dan satuan kecil. Sedangkan kode jenis berelasi dengan tabel jenis dengan kolom kode jenis. Berikutnya kita lihat koneksi. Koneksi antara VB.NET dan juga MySQL, kita membutuhkan software perantara. Software perantara ini harus Anda download dulu di software resmi MySQL, mysql.com/products/connector. Anda akan dirujuk masuk ke dalam halaman MySQL Connector ini. Yang kita butuhkan adalah ado.net driver for MySQL Connector.net. Silakan Anda download. Kemudian pindahkan ke bawah untuk mencari downloadnya. Pindahkan ke pilihan download ini. Kemudian pilih no thanks, just start my download. Nah, silakan digunakan untuk di download. Setelah Anda berhasil mendownloadnya, nanti lakukan proses instalasi. Proses instalasi tidak saya tunjukkan melalui video ini. Cukup Anda download langsung menggunakan software yang sudah Anda download tadi. Lakukan tahapannya seperti instalasi software biasa. Baik, selanjutnya nanti pada bagian berikut akan dijelaskan tentang cara membuat koneksinya. Nah, tapi ingat, 3 tabel tadi harus siap, diikuti dengan software untuk koneksinya. Nah, demikian untuk video kali ini.